dengar wawancara Ustadz Yahya Waloni yang baru keluar dari penjara. Tiba-tiba dia wawancara di podcastnya Deddy Corbuzier dan dia bilang, saya bertobat, saya nggak mau lagi menjelek-jelekkan agama lain. Kenapa bisa seperti itu? Alasannya simple, perilaku kita, cara kita hadir, keberadaan kita membuat orang lain melihat kemuliaan Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu ulasan yang sangat penting dan benar-benar memberikan inspirasi kepada kita semua. Untuk itu, saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk menyaksikan ulasan ini sampai tuntas. Ulasan ini saya beri judul Rahasia Ustadz Yahya Waloni Bertobat Ketika di Dalam Penjara. Sebelum saya lebih jauh mengulas hal ini, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Tujuan akhir dari semuanya itu ada di sini. Ayat 17 dan ayat 18. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Tujuan dari semuanya itu adalah supaya kemuliaan Tuhan ini terlihat oleh dunia. Kan kita ini adalah garam dan terang dunia. Semua mata melihat kita, setiap perilaku kita, usaha kita, keluarga kita, bisnis kita, semua dilihat orang. Ini yang punya orang Kristen loh. Coba dengar wawancara Ustadz Yahya Waloni yang baru keluar dari penjara. Tiba-tiba dia wawancara di podcastnya Deddy Corbuzier dan dia bilang, saya bertobat, saya nggak mau lagi menjelek-jelekkan agama lain. Kenapa bisa seperti itu? Alasannya simple, karena yang ngasih makan dia, yang nyuci baju dia, orang Kristen dari Kupang. Dan itu mengubah dia, cara berpikir dia. Ya kita berharap dia berubah beneran ya. Karena kadang-kadang dalam perjalanan bisa terjadi perubahan yang lain-lain. Tapi minimal di langkah awal dia dengan berani itu tampil di podcastnya Deddy Corbuzier, itu kan bukan sembarangan. Itu ditonton oleh jutaan orang. Belum yang share ke lain-lain. Ketika dia berani berkata, bagaimana saya tidak bertobat? Yang beri makan saya orang Kristen, yang cuci baju saya orang Kristen. Perilaku kita, cara kita hadir, keberadaan kita membuat orang lain melihat kemuliaan Tuhan. Bayangkan ada satu orang ustadz saja yang tiba-tiba bertobat karena itu. Dan ketika di rutan itu menyalakan pohon Natal, penjaga rutan itu takut menyalakannya karena di situ ada Yahya Waloni. Lalu Yahya Waloni datang kepada penjaga itu dan tanya, kenapa ini nggak jadi dinyalakan? Ternyata penjaganya takut karena ada Yahya Waloni di situ. Lalu dia bilang, udah nyalakan, karena ini kan hari gembiranya orang Kristen. Bayangkan seorang yang menjelek-jelekkan agama Kristen hanya karena melihat cara hidup orang percaya. Dia bisa berubah cara berpikirnya. Lalu ditanya oleh Deddy Corbuzier, selanjutnya bagaimana? Kan kalau udah nggak kayak dulu, udah nggak ada penghasilan. Dia bilang, saya udah nggak peduli. Yang penting kita didik umat sekarang untuk tidak menyebarkan kebencian. Itu luar biasa, perubahan yang drastis. Ini cara Tuhan bekerja itu luar biasa. Bayangkan kalau dia ketemu di penjara, ketemu orang-orang Kristen yang mungkin membuli dia, memeloncok dia, kasar terhadap dia, mungkin keluar tambah ganas dia. Tapi di dalam penjara, dia bertemu orang-orang baik. Dan mungkin orang-orang baik yang masuk ke dalam penjara itu jangan-jangan tidak melakukan kejahatan. Salah tangkap jangan-jangan. Tapi dia hadir ke sana hanya untuk mengubah seorang ustadz. Ya, itu luar biasa cara Tuhan bekerja. Kadang-kadang di luar prediksi kita, tapi intinya satu, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan pernyataan dari Pendeta Yosi Rorim Pandey.
Saudara kita Pendeta Yosi Rorimpande ini teman satu alumni dengan saya. Beliau adalah adik kelas kami. Tetapi beliau merupakan seorang yang juga banyak memberikan inspirasi kepada saya secara pribadi. Beliau orang yang pintar, cerdas, rendah hati, dan bersama dengan Ibu Gembala, istrinya, Pendeta Esther Joyce, juga seorang yang rendah hati. Jadi pasangan suami istri ini adalah pasangan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Mereka adalah sosok hamba Tuhan yang dengan tekun dan rendah hati menggembalakan gereja Tuhan di sebuah gereja lokal di Jakarta. Beberapa kesempatan yang lalu saya menyaksikan khutbah dari hambanya Pendeta Yosi Rorimpande dengan judul Kekuatan Iman. Khotbah itu kalau tidak salah tidak sampai 30 menit, tetapi saya menonton, menyaksikan dari awal, pertengahan sampai selesai. Saya dorong supaya berkenan menyaksikan sampai akhir, karena pernyataan-pernyataan beliau benar-benar menjadi sesuatu yang dapat memberi inspirasi, membuka hati pikiran kita tentang bagaimana cara Tuhan bekerja dan bagaimana Tuhan akan memakai kita di dalam setiap kesempatan, situasi, kondisi, waktu, dan tempat, bahkan dimanapun kita berada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa sepak terjang ceramah dari saudara kita, Bapak Ustadz Yahya Waloni, menimbulkan banyak pro dan kontra. Banyak apologet Kristen yang memberikan respon dan tanggapan atas pernyataan-pernyataan yang begitu bombastis dari beliau terkait kekristenan. Tapi sebenarnya kalau kita teliti secara mendalam, apa yang disampaikan sama sekali tidak punya dasar yang kuat seperti yang dipahami, dihidupi, dan diyakini oleh orang-orang Kristen. Akhirnya beliau pun dilaporkan ke polisi. Setelah itu dia ditetapkan jadi tersangka, dan setelah itu dia disidang dan diputus, kalau tidak salah dihukum selama 5 bulan. Notabene beliau beberapa minggu yang lalu telah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Dan ketika beliau bebas dari lembaga pemasyarakatan, itulah apa yang disampaikan oleh saudara kita tadi, Bapak Pendeta Yosi Rorimpande. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya belum menonton perbincangan antara Deddy Corbuzier dengan Ustadz Yahya Waloni di kanal YouTube dari Deddy Corbuzier. Belum menonton secara utuh dan lengkap. Tapi kelihatannya hambanya Pendeta Yosi Rorimpande sudah menonton secara lengkap, sehingga beliau bisa membuat semacam ulasan, dan di dalamnya ada sesuatu yang mau disampaikan oleh beliau yang bisa membuka mata hati, mata rohani kita. Bagaimana hidup kita ini yang telah dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang, menjadi saksi Kristus, menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap orang melalui tutur kata kita, raut wajah kita, senyuman kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Saudara dikasihi Tuhan, salah satu hal yang menyentuh dan mengena di hati saya, sampai saya meminta supaya saya mengambil cuplikan khotbah dari saudara kita, Pendeta Yosi Rorimpande, ketika beliau menyaksikan bagaimana seorang Ustadz Yahya Waloni yang kita tahu, dia punya, kalau boleh saya katakan, karakter yang begitu keras dan tegas, tapi bisa berubah. Sekalipun saya buat judul dari ulasan ini, bertobat, itu konteksnya bisa beraneka ragam. Bukan konteks bertobat dalam pengertian Kristen, tapi paling tidak, dari yang tadinya beliau suka mencampuri keyakinan Kristen dengan melontarkan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan apa yang diyakini Kristen. Suka menjelek-jelekkan agama Kristen. Tapi bisa berubah.
Beliau bersaksi bagaimana beliau bisa menjadi seseorang yang sudah menjadi lebih lembut. Seperti dikatakan oleh pendeta Yosi Rarimpande, mari kita doakan. Jangan hanya sesaat. Jangan sampai berubah kembali. Kita doakan ya. Supaya ke depan seperti yang dikatakan beliau. Kita mau mengajari umat supaya jangan sampai membawa kepada kebencian, permusuhan, kesalahpahaman satu dengan yang lain. Tapi sebagai sesama anak bangsa, mari kita saling mencintai dan saling mengasihi. Nah, yang menjadi puncak menggetarkan hati saya dengan apa yang diulas secara praktis dan sederhana oleh hambanya, Pendeta Yosi Rarimpande, ketika beliau menyampaikan kesaksian dari Ustadz Yahya bagaimana dia tidak berubah. Karena di penjara itu ada seorang kupang yang mencuci pakaiannya. Ini bukan sikap rendahan, bukan. Tapi sikap yang menunjukkan contoh melalui perbuatan, bukan sekedar perkataan. Saya pernah dan sering menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, khotbahkanlah apa yang engkau lakukan, dan lakukanlah apa yang engkau khotbahkan. Bapak Saudara tahu dari mana saya mendapatkan pernyataan itu? Sekalipun secara intisari saya tahu sebelumnya, tapi pengkalimatan yang begitu telak dan mengena seperti itu, khotbahkanlah apa yang engkau lakukan, lakukanlah apa yang engkau khotbahkan. Itu saya dengar langsung dari saudara kita, Pendeta Yosi Rarimpande. Sudah beberapa tahun yang lalu beliau menyampaikan itu di sebuah kesempatan. Kami dulu sempat di dalam satu wadah pelayanan namanya Magen Abraham atau Perisai Abraham. Beliau berkhotbah saat itu, beliau menyampaikan pernyataan itu. Sampai sekarang saya ingat. Apa yang dimaksud dengan khotbahkan apa yang kau lakukan, lakukan apa yang kau khotbahkan. Marilah kita pertama-tama menjadi contoh, menjadi teladan yang memberi inspirasi kepada orang lain. Bahkan hamba Tuhan lain berkata, perbuatan itu, contoh itu, teladan itu lebih besar, lebih nyaring bunyinya serta pengaruhnya dari ocehan kata-kata kita. Makanya sampai ada seorang hamba Tuhan memberikan tips kepada ibu-ibu. Kalau ada suamimu yang belum bertobat, menangkan dia dengan kelakuan, bukan dengan berkhotbah menurut Matius sekian ayat sekian, menurut Efesus sekian ayat sekian. Dia tidak bertobat dengan begitu. Tapi ketika seorang istri memberikan contoh, maka suami luluh hatinya. Sebaliknya juga demikian. Ketika ada seorang istri yang kita lihat tidak sesuai dengan firman, menangkanlah dia dengan cinta kasih. Bukan dengan menyampaikannya ayat-ayat yang sederet. Apalagi kalau Bapak sering mengutip Efesus pasal 5 itu. Istri-istri harus tunduk kepada suami, tidak boleh menanduk suami. Bagaimana kalau papi yang tidak sesuai dengan pokoknya tidak ada alasan harus tunduk. Saudara dikasih Tuhan, suami-suami mengungkapkan itu tidak salah sebenarnya. Tapi suami lupa, hai suami-suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan nyawanya demi penyucian pengudusan jemaat. Rela nggak begitu? Berkorban. Saudara dikasih Tuhan, coba perhatikan seorang Ustadz Yahya yang melakukan serangan-serangan yang begitu luar biasa melalui ceramah dan perkataannya terhadap orang-orang Kristen, keyakinan Kristen, apakah itu kepada Bible, kepada pendeta dan lain sebagainya. Sebelumnya ya, sebelum dia ditangkap atau sebelum dipenjara, dia seorang yang begitu keras dan tegas, bisa berubah gitu loh. Kenapa? Karena ada seorang anak Tuhan di mana dia dipenjara, memberikan contoh praktek kasih yang konkret. Dia disentuh hatinya oleh Tuhan. Bahkan dari apa yang diceritakan oleh hambanya Pendeta Yosi Rarimpande, waktu itu ada pohon Natal di sana. Tidak ada yang berani menyalakan lilin Natal. Coba bayangkan, sampai Ustadz Yahya berkata apa? Itu pohon Natal, kenapa lilinnya tidak nyalakan? Ternyata karena takut kepada Ustadz Yahya. Oh jangan, silakan nyalakan. Bukankah hari raya, hari sukacita kegembiraan orang Kristen sekarang? Silakan nyalakan. Wah, ini saudaraku, kalau boleh saya katakan konteks
tanda petik bertobat di sini 180 derajat. Kenapa bisa terjadi? Karena ada kelakuan orang Kristen di dalam sana yang dijelaskan oleh pendeta Yosi Rerimpande berasal dari Kupang. Kepada saudaraku yang berasal dari Kupang, yang berada di tempat yang sama atau di sel yang sama dengan Ustadz Yahwaloni, saya menaruh hormat yang sangat tinggi kepadamu. Tuhan tempatkan engkau di situ untuk mengubah seorang ustadz seperti Ustadz Yahwaloni. Luar biasa ya. Saudara dikasih Tuhan. Apa yang disampaikan atau diceritakan ulang oleh hambanya, pendeta Yosi Rerimpande ini, menjadi sebuah inspirasi pembelajaran penting bagi kita. Mari kita mulai dari diri kita untuk memberikan teladan dan contoh melalui kelakuan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Rasul Paulus pernah menyampaikan kepada jemaat Filipi 4 ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Inilah pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Ayat ini memberikan konfirmasi penegasan Rasul Paulus telah terlebih dahulu menempatkan dirinya sebagai contoh, teladan, panutan, kesaksian kepada jemaat Filipi. Sehingga dia berani berdiri tegak dan lantang berkata, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Berarti Paulus telah menghidupi apa yang dia mengerti, yakini, percaya selama ini. Sampai 1 Korintus 11 ayat 1 berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku pengikut Kristus. Luar biasa. Jadi Rasul Paulus telah menempatkan Kristus sebagai sentral fokus tujuan hidupnya, teladan hidupnya. Maka dia berani berkata kepada jemaat Filipi, ikutilah apa yang telah kulakukan itu. Lakukanlah. Rasul Paulus pun pernah menasihati anak rohaninya. Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 berkata demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya yakin Rasul Paulus sudah menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Maka dia berani memberikan nasihat dan masukan kepada anak rohaninya Timotius. Apakah pola cara gaya hidup kita seperti itu sekarang ini Bapak Ibu Saudara? Khususnya kepada pastor, pendeta, penatua, gembala. Sudahkah kita menjadi contoh, teladan, panutan, kesaksian yang baik kepada orang-orang yang kita layani atau orang-orang di sekeliling kita? Jangan sampai kita hanya pintar menyampaikan kata-kata yang bagus tapi tanpa memberikan teladan yang baik. Saya teringat dengan satu tokoh India yang sangat terkenal, Mahatma Gandhi. Beliau pernah di masa hidupnya mau masuk ke sebuah gereja. Kebetulan gereja ini gereja orang kulit putih. Dan Tuan Gandhi kulit hitam. Ketika dia mau masuk dicegat oleh majelis di depan pintu. Tuan Gandhi mau kemana? Mahatma Gandhi pun menjawab, aku mau masuk ke gereja ini karena aku tahu Kristus diberitakan di sana. Apa jawaban dari majelis itu? Mohon maaf Tuan Gandhi, Anda kulit hitam, kami kulit putih. Ini adalah gereja kulit putih. Saudara, atas pernyataan itu sampai meninggalnya Mahatma Gandhi, dia tidak pernah masuk menjadi orang Kristen. Ini mengerikan, menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Dan Tuan Gandhi pun berkata, aku kenal Kristusmu. Aku tahu ajarannya. Kenapa? Karena Mahatma Gandhi sangat terinspirasi dengan khotbah di bukit yang terkenal dengan ungkapan bahagia. Dan juga Tuan Gandhi sangat tersentuh dengan pengajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus.
Tapi dia berkata, aku kenal Kristusmu, aku kenal ajaran kasih dari Yesus. Tapi aku tidak melihat apa yang diajarkan Yesus hidup dalam hidup. Sampai matinya pun, Mahatma Gandhi tidak pernah menjadi Kristen. Kenapa? Karena tidak bisa menjadi contoh dan teladan. Saya kasih tahu, kadangkala bukan Injil, Evangelion, kabar baik yang ditolak oleh orang lain. Tapi karena sikap hidup kita, perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita tidak menjadi cerminan yang mencerminkan karakter watak Kristus. Sehingga kadangkala kita justru mempermalukan Kristus melalui pola cara gaya hidup kita, bukan mempermuliakan Kristus. Oleh karena itu, biarlah apa yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Yosi Rorim Pande ini, dan beberapa tambahan ayat-ayat firman Tuhan dan penjelasan yang saya sampaikan boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus menolong kita melakukan, mempercayai, dan menghidupi firman-Nya. Amin.